Halo teman, kembali lagi di Otoban Indonesia dan hari ini Om Oto sedang berada di anniversary kedua HJCI Kota Bekasi. Nah, hari ini Om Oto berada di Bekasi, rada sampingan lagi, mundur ke dalam. Di sini Om Oto diundang dari komunitas HJCI untuk menghadiri acara anniversary kedua HJCI Kota Bekasi, dan kita Otoban menjadi sponsor. Nah, keseruan apa sih yang ada di sini? Yuk, kita ikutin terus yuk. Sembari kita lihat jalan-jalan terus. Banyak banget nih mobil Honda Jazz dari generasi yang pertama GD4 GD3 GE8 GK5 semua ada di sini. Nah, kita lihat yuk, siapa tahu ada yang menurut Om Oto menarik nih. Ini salah satunya nih. Ini tampilannya secara tampilan minimalis, cuman kayaknya dibikinnya dia sepertinya mainnya street racing. Fendernya itu dibikin fender hitam, terus bannya itu pakai TE37 dibalut sama GT Radial SX2, profilnya 205/50/16 nih. Ini enak nih buat harian, masih enak nih. Di dalamnya juga udah ditambahin sama RP meter. Nah, di sebelah sini ini lebih ke menurut Om Oto ya, racing gun, racing elegan. Kenapa Om Oto bisa bilang racing elegan? Karena secara body dia simple, tapi dia ada aksen karbon di kap mesin yang menandakan sebenarnya ini ke racing. Apalagi ada ini ventilasi nih buat nangkep angin. Spionnya juga dia karbon. Interiornya dia juga udah ganti jok racing, tapi velgnya dia elegan. Nah, itu makanya Om Oto bilang racing gun, racing elegan. Coba kita lihat lagi ya. Ini lebih banyak sih mobilnya pakainya daily use nih. Oh, nih. Ada yang menarik nih. Ini sih kayaknya racing banget nih. Dari body, kap depan udah pakai ini lubang hawa, bumper dibolong-bolongin. Terus juga velgnya dia pakai ring 15, T37, bannya itu GT Radial Campiro SX2 195/50/15. Spionnya model yang udah racing. Terus joknya juga udah diganti dengan jok racing. Coba nyempil, kita lihat lagi. Udah muat. Nah, kalau buat daleman dia udah full, tachometer dia full. Belakang dia jok kosong, hanya bersisa sama X-bar. Sama ini apa ya bilangnya ya? Ya inilah pokoknya. Terus spoiler dia ada, model-model tulisannya sih JS nih. Belakang towing hook belakang ada. Ya seperti itu, cuman Om Oto lihat ini masih ada piranti audio. Jadi kalau piranti audio itu lebih masuk di racing. Karena kalau racing itu dia audio pun nggak ada. Ini dia depan masih pakai tweeter, box subwoofer juga, power juga ada ya. Jadi kemungkinan ini buat dipakainya masih buat harian nih. Coba kita lihat lagi yuk. Nah nih, kalau ini apa ya gayanya? Kalau Om Oto sih lihatnya nih gayanya suka-suka gue. Racing semi elegan enggak? Kenapa Om mobil? Nah, itu udah beda ya. Om Oto bilang ini dia semi racing. Satu, dia velgnya itu T37, cuman bannya nggak semi slick. Yang kedua, dia digaya-gayain lampunya itu buat kalau misalkan mobil balap itu dia lampu sebelah kanannya atau sebelah kirinya itu dibolongin buat nambah itu apa? Bukan aerodinamis namanya, salah, air funnel. Jadi air funnel itu gunanya buat mengalirkan udara lebih ke filter udara. Nah, tapi ini dia diganti sama headlamp proyektor. Om Oto nggak ngerti gimana ceritanya. Nah, jok dalamnya itu dia sudah semi bucket. Jok belakangnya nggak ada, belakang pun dia udah ada jaring, tapi dia ada sunroof.
Makanya Om Oto bilang suka-suka gue. Terserah, tapi itu selera lah. Kita nggak bisa nyalahin selera orang mau di gimana. Tapi ini masih enak lah buat dilihat. Kita lanjut lagi yuk. Nah, ini yang merah, ini juga enak nih. Om Oto ngelihatnya enak kenapa? Karena dia udah dipakein velg ring 17. Terus dia ditambahin add-on lips nih sama kiri kanan belakang. Ada spoiler belakang yang tinggi. Terus jok dalamnya diganti pakai jok racing, tapi ada sunroof. Mungkin ini apa bilangnya? Racing gaya gue. Tapi masih enak lah, masih enak buat dilihat. Ini Jazz GE8. Dia velgnya itu diganti. Standarnya kan 16 nih. Ini Jazz RS diganti velgnya. Banyak stikernya, tapi yang sesuatu yang menarik ini audionya. Karena orang yang nggak ada, tapi Om Oto bisa lihat, jadi kita ngomongin ini aja. Dia pakai subwoofer 2 biji, tapi beda mereknya. Entah kenapa Om Oto nggak tahu, sebelah kiri JBL dan sebelah kanan Pioneer. Ditambah 1 monoblok dan 1 power. Terus juga ada preamp sama speaker. Ini enak nih kalau buat nongkrong, ya kan? Sambil nongkrong pinggir jalan, sama bareng teman-teman hangout nih enak banget nih. Dan ya di sini banyak. Kalau misalkan Om Oto review satu-satu, bisa sampai besok. Om Oto berasa dipanggang di sini. Kita lanjut ke dalam aja yuk, adem. Nah, temen, Om Oto lagi duduk santai nih sama petinggi-petingginya Honda Jazz Club Indonesia nih. Boleh kenalin dulu satu persatu, Om? Oke. Saya Ian dengan Regis 1829 Korwil HJCI Kota Bekasi. Saya Om Isan, Ketua Umum Honda Jazz Club Indonesia dengan nomor Regis 0029. Saya Robi 844 Sekjen HJCI. Om Oto mau nanyain dari Om dulu nih, kan sebagai Korwil nih. Boleh. Kedengeran. Boleh. Ini kan lagi PPKM nih kemarin nih ceritanya. Iya. Ini udah nyiapin ini acara tuh berapa lama, Om? Nyiapin ini acara kurang lebih 4 bulan, Om. Jadi kita kangen juga, dan kita juga terima kasih juga untuk Otoban yang udah support di acara kita ini, anniversary yang kedua. Tahun lalu juga kita malah di awal pandemi. Di awal pandemi gitu, ngadain acaranya. Nah, makanya nanti biar kedepannya tuh antara Otoban sama HJCI ini biar lancar-lancar ya. Om Oto pertanyaannya beda nih, Om. Boleh diinfoin nggak dulu HJCI secara nasional ya? Kalau yang buat Kota Bekasi kan baru 2 tahun. Iya. HJCI itu lahir deklarasinya tanggal berapa? Terus udah berapa chapternya sama total membernya udah berapa? Jadi HJCI itu berdiri pada tanggal 20 Mei tahun 2014. 2014, berarti Iya. sekarang udah sekitar 7 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun. Dan kebetulan kemarin juga habis acara Enif Enif ya? HJCI nasional. Selebrasinya memang tidak pas di tanggal 20 Mei karena PPKM darurat kemarin sebenarnya kita undur. Jadi kita dapat jadwal di tanggal 25 September. 25 September. Di Cianjur. Jadi acara kita sekalian deklarasi HJCI Cianjur. Oh, jadi digabungin sekalian ya? Digabung. Karena memang kan prinsip HJCI di awal berdiri kan kita untuk kesamaan hobi, ya kan. Awalnya ya, begitu berjalannya waktu semakin berkembang, semakin maju, bertambahlah wilayah. Jadi kita bagi di wilayah-wilayah dengan tentunya ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ADRT dan tatip kita dan prosedur kita kan. Jadi wilayah sampai saat ini sudah tersebar di 31 wilayah induk ya. 31 wilayah administrasi. Karena wilayah itu sifatnya kita hanya untuk membagi administrasi aja. Kayak misalkan kayak gini ya. Ada Bekasi Kota, di Kerawang ada lagi gitu. Ada lagi Purwasuka, kalau di Kerawang digabung ya Purwakarta, Subang gitu ya. Kerawang. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk total jumlah keseluruhan member ya secara nasional itu kalau kita dari lihat nomor regis sampai saat ini sudah 2.900-an. 2.900. Tapi kalau secara keaktifan kita yang aktif ada sekitar 1.500 member. 500. Nah, jadi kita ada ngasih inilah kayak semacam parameter dari keaktifan itu seperti apa. Biasanya gini nih penyakitnya nih orang ikut komunitas nih.
Mau daftar doang. Kopdarnya nggak mau, ikut acara nggak mau, tapi benefitnya pengen. Uang kasnya dimintain susah, bener kan? Betul. Penyakitnya anak komunitas begitu. Itu permasalahan klasik ya dari dulu. Jadi kalau buat Ottoman nih, misalkan kayak yang punya Honda Jazz mau dari GD3, GE8, GK5, itu kan misalkan mau ikut komunitas, bisa langsung join ke HJC ini. Nah, Om Oto selanjutnya mau nanya nih, kalau tadi kan Om Ketum udah banyak ngomong, nggak enak nih nanti. Betul. Takutnya aus, panas. Minumnya Om Sekjen belum. nih, coba nih. Ayo, Om Oto mau nanya nih, syaratnya masuk HJCI apa biar Ottoman nih pada tahu nih? Sebenarnya syarat yang paling utama sih Punya Honda Jazz. Ya itu satu. Yang kedua tentunya kita kelengkapan ini apa STNK dan SIM itu paling oke. utama karena kita kan regulasinya kan tetap untuk berlalu lintas ya kan. Nah, berarti minimal itu 17 tahun, udah punya SIM, sama mobilnya nggak bodong. Oh ya. Ya, bener ya. Terus kalau penyakitnya begini nih Om, Ya. klasik juga sih. Kadang kan terkadang kayak tadi nih mau ikut join, Ya. ternyata nggak sefrekuensi mental, Oh, nggak ya. sefrekuensi mengental. Mungkin kalau mentalnya itu kayak Om Ketum tadi bilang ya, ikutnya makin lebih ke uang kas kali ya. Ya. Kalau dia makin lama nggak itu, ya diputihkan kasarnya begitu ya. Nah tuh. Jadi kalau misalkan mau ikut komunitas, jangan cuman mau daftar doang ya. Karena kalau kita itu di komunitas itu, lo pakai seragam macet, itu udah sebuah kebanggaan dan itu berat. Apalagi kalau misalkan buat konvoi di jalan atau lo nyetir di jalan, suka nyelanang-nyelonong, itu yang pasti dibawanya itu komunitas. Nah, Iya, betul. nggak boleh itu namanya ngejelekin komunitas dengan cara salah satunya itu nyetir ya Om ya? Iya. Ya, apalagi kalau misalkan kita konvoi itu kan mesti punya aturan. Misalkan betul. konvoi skala banyak kita mesti bagi lagi berapa, Iya. segala macam, terus nggak boleh main potong, mesti menghormati satu sama lain kan gitu. Ya minimal jangan melewati bahu jalan. Ah, paling penting tuh bahu jalan. Kecil itu. Nah, paling penting. Di HJCI gitu ya. Nah, gitu. Nah, jadi itulah Ottoman. Udah tahu kalau misalkan Ottoman punya Jazz, mau join kemana bisa langsung ke HJCI. Kalau di Kota Bekasi bisa langsung hubungin nih. Nanti Instagramnya ada di sini semua, yang Kota Bekasi sama yang nasionalnya. Nah, oke, terima kasih Om Korwil, Om, terima kasih Ketum. banyak. Terima kasih banyak Om. Seru kan Ottoman tadi di dalam. Om Oto udah ketemu dengan ketumnya, udah ketemu sama sekjennya, udah ketemu dengan korwilnya. Jadi Ottoman tadi udah tahu syarat buat join di HJCI gimana. Kalau misalkan di Kota Bekasi itu bisa join kemana. Jadi intinya kalau kita berkomunitas itu bisa melebur antara satu sama lain dan menghargai antara sesama member. Oke? Jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen YouTube-nya Ottoman Indonesia. Kita mau nyari apa lagi ya? Mungkin kita review aja mobil yang ada di sini tuh, yang seru. Oke? Baik.